Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia terancam dikenai sanksi KATSA oleh Amerika Serikat (AS) jika meneruskan niat dan proses pembelian satu skadron jet tempur Su-35 NATO Flanker E dari Rusia. Pihak Dinas Federal Rusia untuk Kerjasama Teknik dan Militer melalui direkturnya, Dmitry Sugaev, pun sudah menyatakan hal tersebut. KATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, sesungguhnya lebih ditujukan kepada Rusia, China, Korea Utara, dan Iran. Maksud dari Undang-Undang Amerika Serikat ini adalah melemahkan negara-negara yang berseberangan dengan AS tersebut secara politik maupun ekonomi. Caranya, dengan menghalangi perdagangan maupun kerjasama militer melalui pemberian sanksi kepada negara yang melakukan transaksi senjata bernilai besar atau strategis dengan keempat negara itu, Rusia, China, Korea Utara, dan Iran. Dari pembicaraan dengan sejumlah sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya, memperoleh informasi bahwa sesungguhnya Indonesia masih berpeluang memperoleh jet tempur Su-35 dari Rusia. Yaitu, dengan meminta pengecualian, waiver, dari sanksi KATSA kepada Amerika Serikat. Klausul pengecualian, waiver ini dimungkinkan jika Indonesia bisa memberikan tawaran balik yang menguntungkan pihak AS. Dengan kata lain, Jakarta harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia punya peran penting dan strategis bagi kepentingan geopolitik AS, sehingga tidak perlu dijatuhi sanksi KATSA sekalipun membeli senjata bernilai strategis dari Rusia. Meski opsi memberikan AS akses kepada sejumlah wilayah Indonesia untuk kepentingan militernya tidak bisa dilakukan karena Indonesia menganut politik bebas aktif, masih ada beberapa opsi lain yang bisa ditempuh. Pertama, bisa saja Indonesia membeli sejumlah besar persenjataan dari AS, misalnya 48 jet tempur F-16V Block 72, dengan mengajukan syarat bahwa pembelian itu akan direalisasikan jika waiver KATSA untuk pembelian Su-35 diberikan oleh AS kepada Indonesia. Kedua, Indonesia bisa menawarkan kesediaan untuk latihan militer bersama Joint Military Exercise secara rutin yang diprogramkan bersama dalam jangka waktu tertentu. Memang kendala yang paling terbesar untuk opsi pertama adalah ketersediaan dana. Namun, satu sumber lain yang juga tidak bersedia diungkap namanya menjelaskan, Indonesia bisa saja membeli sejumlah besar F-16 tersebut secara bertahap. Misal, kontrak pembelian untuk 24 unit dulu, sementara sisanya berupa opsi yang akan dieksekusi bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai negara berdaulat dan dengan potensi sebagai kekuatan ekonomi dunia yang sudah diperhitungkan banyak negara, sudah seharusnya Indonesia percaya diri dan berani terang-terangan meminta waiver KATSA.